Babak 696, pertempuran yang ditakdirkan. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga mengoyak langit saat Zuo Fan dan sosok Ye Lin melintas di mana-mana. Mereka baru saja bentrok ke timur, lalu ke barat pada saat berikutnya. Semua orang asyik dengan pertunjukan yang mereka berdua tampilkan. Menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah untuk melihat sekilas. Namun hal itu pun terbukti mustahil. Bagaimana pertarungan mereka? Hanya sejumlah kecil ahli yang dapat melihat setiap gerakan yang mereka lakukan. Benar saja, Ye Lin masih lebih unggul. Yang Mulia heran menghela nafas. Dalam huru-hara ini, Zuo Fan hanya menjadikan dirinya target Ye Lin. Meskipun semua orang tahu tubuhnya tangguh, Ye Lin bahkan tidak kekurangan sedikit pun. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Kultivasi tubuh Zuo Fan terlalu terspesialisasi. Hanya memperkuat satu lengan. Itu sudah cukup untuk menyapu lantai bersama orang lain. Tapi latihan Ye Lin telah dilakukan secara menyeluruh. Mungkin lengan mistis ini dilatih saat dia merasa sangat kesepian. Yang Mulia heran mengangkat alisnya. Kita semua pernah muda, jadi bisa dimengerti. Hahaha. Catatan korektor, bayangkan. Jika semudah itu, jutaan pria dengan kilin. Bai Mei menggoda. Kamu sangat tercela. Kamu bahkan bercanda tentang ini. Yang Mulia Bai Mei memalingkan wajah kerasnya ke arah pertarungan. Namun, memusatkan semua latihannya pada satu lengan itu telah memberinya kekuatan ajaib di dalamnya. Kelemahan dari melakukan hal itu sekarang terungkap. Dia sudah kesulitan melawan serangan gila Ye Lin. Yang Mulia heran mengembalikan fokusnya ke layar dan mengangguk dengan berat. Dengan menutupi lengan Ye Lin yang terbungkus api emas, dia bahkan bisa membuat kedua kakinya terbakar emas juga. Dia bisa menyerang sesukanya dari segala arah. Sementara Zuo Fan hanya memiliki satu lengan kilin untuk melawan serangan gencar ini. Tidak heran dia dirugikan. Selain lengan yang kuat itu, Zuo Fan semuanya manusia. Sentuhan sekecil apapun pada serangan musuh akan membuat tubuhnya tidak berdaya. Zuo Fan mengerutkan kening sementara hatinya semakin tenggelam. Inilah yang dia takuti. Seseorang yang tidak memiliki kelemahan terhadap seseorang yang hanya memiliki satu tangan cepat atau lambat akan menyebabkan kekalahannya. Situasi ini memicu pertarungannya dengan tubuh berlian 9 naga. Keadaan Huangpu Tianyuan membuatnya tidak berdaya. Untungnya, Sanzi muda membantu menghabisi lelaki tua itu. Tunggu sebentar. Raungan naga yang kembali membuat lelaki tua itu begitu tangguh. Saya ingin tahu apakah orang ini memiliki kartu truf serupa yang disembunyikan. Jika tidak, mata Zuo Fan berbinar dalam bentrokan terus-menerus seolah dia telah menemukan jalan keluar. Dia memukul untuk yang terakhir kalinya agar yang lain jatuh kembali. Lalu dia mengambil jarak dengan terbang ke langit. Sepertinya melarikan diri. Zuo Fan, kamu tidak akan berhasil. Ye Lin tertawa dan berubah menjadi sinar keemasan saat dia menembak ke arahnya. Matanya berkedip karena haus darah. Persis seperti bagaimana seekor binatang buas menemukan binatang lain dan harus mencabik-cabiknya. Saat dia hendak mengejar, Zuo Fan melambat, melayang di udara. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dan lengan kanannya bersinar merah pekat saat meninju. Ye Lin tertangkap basah. Tapi melawan pukulan, dia tidak perlu takut. Kedua lengannya dilapisi api emas. Dan sisik naga tumbuh di sekujur lengannya saat dia menyilangkannya untuk menerima pukulan. Sesuatu terjadi yang membuatnya terpesona dalam lebih dari satu cara. Lengannya melebar dan melebar. Itu seperti pilar besar yang dikiring dari langit di atas. Menghantamnya. Proyeksi nyata.
Kaki Kilin yang melonjak. Aku akan menginjakmu saja. Zuo Fan meraung dalam pikirannya. Dan kekuatan besar kaki Kilin menghantam Ye Lin. Bang! Kaki Kilin menghantam lengan Ye Lin dengan ledakan yang keras. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Tulang di lengannya patah. Dan wajahnya memerah. Dipaksa oleh pilar besar yang diinjak ke tanah. Gemuruh. Gemuruh keras bergema di telinga semua orang. Debu menutupi seluruh area. Di bawah serangan tunggal ini, lembah kecil itu menghasilkan lubang sedalam 100 meter. Para murid dari Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Penipu Setan merasakan seluruh dunia berguncang bersama mereka. Wajah mereka diliputi keterkejutan. Ketika debu akhirnya berserakan, orang-orang memandangi kaki Kilin yang megah itu dengan takjub. Makerel suci. Benda apa itu? Apakah itu manusia? Beberapa begitu kewalahan sehingga mereka hanya menatap ke angkasa. Bahkan orang yang diagungkan pun kesulitan memahami pemandangan ini. Kami sudah berada di bumi ini selama bertahun-tahun. Namun ini juga yang pertama bagi kami. Apa yang dilakukan anak itu untuk melatih lengan kanannya? Yang diagungkan merasa sulit mempercayai mata mereka. Hanya Wu Qingqiu yang bereaksi dengan cepat. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Tak ada jawaban. Kaki Kilin tidak memiliki apapun yang hidup di bawah kakinya. Dia tidak bisa merasakan apapun. Wu Qingqiu mengerutkan kening. Dipenuhi kekhawatiran. Apakah adik laki-lakinya yang luar biasa itu pergi begitu saja? Diinjak oleh orang yang lebih aneh lagi. Ini tidak mungkin. Dia menolak untuk mempercayainya. Dari apa yang dia ketahui tentang Ye Lin, dia tidak akan menyerah semudah itu. Zuo Fan setuju. Meskipun tidak ada tanda-tanda Ye Lin masih hidup di balik semua warna merah itu. Jadi, dia terus menambahkan tekanan pada kaki Kilin untuk memotong segala cara untuk melarikan diri. Namun, meski kerumunan belum bisa mengatasi keterkejutan mereka, sebuah ledakan datang dari bawah kaki Kilin. Api emas menyala di sekitarnya. Zuo Fan merasakan kakinya sakit. Panas menyengat yang membuatnya berkeringat banyak. Namun, dia mengatupkan giginya dan menambahkan lebih banyak kekuatan pada kakinya untuk menghentikan bajingan itu keluar. Lagi pula itu tidak membantu. Zuo Fan memberikan semua yang dia miliki. Namun kakinya tetap terangkat. Ibarat letusan gunung berapi. Semburan api datang dari bawahnya. Ah! Teriakan tenaga datang dari dalam api itu saat apinya semakin besar. Dan kakinya didorong ke belakang. Segera, seorang pria berkobar emas muncul. Menggunakan lengannya untuk mendorong kakinya lebih tinggi. Api emas berkobar di sekujur tubuhnya. Kini tertutup sisik naga yang tajam. Itu bukanlah manusia. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tapi orang aneh yang bersisik. Dia hanya kehilangan satu ekor dan tanduk. Dan dia akan menjadi seekor naga. Penonton tersentak kaget. Orang-orang aneh ini juga aneh dalam tubuh. Tidak heran murid-murid sebelumnya dihabisi dalam hitungan detik. Orang-orang ini bukan manusia. Zuo Fan bisa merasakan kekuatan besar mengangkat kaki Kilinnya. Dan wajahnya tenggelam. Warnanya juga sangat pucat. Saya baru tahu pria itu memiliki transformasi penuh. Tidak seperti saya. Mungkin kaki Kilin berasal dari binatang suci dan dapat menahannya sedikit. Tapi tidak ada peluang untuk melawan seluruh tubuhnya. Aku kalah dalam pertarungan jarak dekat. Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas. Mengakui bahwa dia tidak punya peluang. Ah! Dengan teriakan lain, Ye Lin menggunakan semua yang dimilikinya saat dia mendorong kaki Kilin darinya. Zuo Fan terhuyung di udara. Yang lebih mengejutkannya adalah Ye Lin kini sudah berada di hadapannya dalam sekejap mata. Zuo Fan,
Kamu kalah dalam jarak dekat bahkan dengan lengan Qilin itu. Kamu tidak punya kesempatan. Ye Lin mendatangi Zhuo Fan seperti naga buas sambil terkekeh. Qilin memiliki kekuatan terbesar di antara 5 binatang suci besar. Hari ini aku melampaui Qilin. Dan kamu akan menjadi batu loncatanku untuk mencapai Dao. Hahaha. Zhuo Fan bergidik dan akhirnya mengerti arti dari pertempuran yang ditakdirkan ini. Di akhir pertempuran ini, salah satu dari mereka akan terus maju semakin tinggi, hingga mencapai puncak Dao. Sementara yang lain akan berada dalam bayang-bayang kekalahan, bahkan merasa sulit untuk melanjutkan. Dengan kata lain, jalan ke depan hanya akan semakin sulit bagi yang kalah. Pertarungan ini, dia harus menang. Babak 697, Pertempuran Jiwa. Berkultivasi bertentangan dengan tatanan alam. Melawan kesulitan. Selama seseorang memiliki keyakinan yang kuat, dia akan mampu menempuh jalannya sendiri. Itu tidak berlaku pada pemikiran binatang. Hanya ada satu raja binatang buas. Ketika dua binatang buas bertemu, mereka harus bertarung untuk mendapatkan pemenang. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah diasingkan. 5 binatang suci besar telah memerintah negeri ini bersama-sama. Bukan karena ikatan persahabatan atau pangkat mereka. Itu karena masing-masing unggul dalam sesuatu yang dipandang dengan bangga dan membuat mereka merasa seperti raja. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membandingkannya dengan orang lain. Namun, jika dua monster bertarung demi hegemoni, pihak yang kalah tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya. Selamanya berada dalam bayang-bayang pihak lain. Ini kebiadaban. Dan pemenangnya adalah raja. Umat manusia juga mengikuti prinsip ini. Tetapi manusia mempunyai beberapa pepatah. Perubahan bersifat konstan, dan balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Itu sebabnya, bagi kebanyakan penonton, pertarungan antara dia dan Ye Lin tidak terlalu berarti. Yang kalah akan hidup juga dan bisa menang beberapa tahun kemudian. Selama seseorang mempunyai hati baja, dia akan bangkit kembali. Namun hal ini tidak berlaku bagi mereka. Mereka adalah pewaris binatang suci. Sifat binatang mengalir melalui mereka. Pertarungan mereka sebenarnya adalah representasi dari leluhur naga yang menipis versus Qilin yang melonjak. Jika salah satu pihak kalah, pihak lain tidak akan bisa lagi menjangkaunya. Ini adalah cara binatang itu. Tapi mereka juga manusia. Meskipun tidak terlalu penting, cara binatang itu sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan mereka. Itulah arti dari pertarungan yang ditakdirkan itu. Pemenangnya akan memperluas wawasannya dengan berdiri di bahu pihak lain dan akan lebih dekat dengan Dao. Yang kalah akan menjadi seperti binatang buas, ditinggalkan dengan bayangan di hatinya. Gemetar hanya dengan melihat orang lain. Dan akan mendapati jalannya sangat sulit untuk dilalui. Zhuo Fan tidak pernah terlalu memikirkannya sampai sekarang. Hanya jantungnya yang berdebar kencang dan memberitahunya bahwa dia harus bertarung. Namun sekarang, setelah mendengar Ye Lin, dia mengerti. Dalam pertempuran ini, mereka mempertaruhkan masa depan mereka. Ini hanya membuatnya semakin penting agar dia tidak kalah. Dia tidak berjuang demi kehormatan melonjak Qilin, hanya demi jalannya, agar tidak ada yang menghalangi jalannya. Hati Zhuo Fan yang sebelumnya sunyi kini menyala kembali dengan api yang membara. Melihat Ye Lin datang, matanya menyipit, dan dia menyapu kaki Qilin sambil meraung. Jika kamu pikir kamu hanya akan berdiri di atas bahuku, ada hal lain yang akan terjadi. Pertarungan ini akan menjadi kemenanganku. Kamu tidak menerima warisan Soaring Qilin, kan?
Kenapa lagi kamu menggunakan kemampuan binatang suci dengan cara yang begitu kasar? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku dengan menggunakan metode setengah-setengah seperti itu. Menyipitkan mata, Yelin melihat menembusnya dan menghadapi kaki kilin yang masuk. Ekor naga emas, Ren spasial, mengaum. Dengan raungan yang bergema di langit, Yelin menyapu kakinya. Dan bayangan ekor naga emas terbentuk saat ia mencambuk kaki yang masuk. Api emas muncul lagi di atasnya dan turun ke kaki kilin seperti sabit. Bang! Tabrakan hebat itu mengungkapkan hal yang tidak terduga kepada penonton. Kaki kilin yang tidak ada duanya terlempar ke samping karena gesekan ekornya. Sebuah luka hitam tertinggal di kaki merahnya. Dan darah segar merembes keluar. Suara mendesing. Dengan satu kilatan merah terakhir, tangan kanan Zuo Fan kembali normal. Dalam bentrokan ini, dia benar-benar kalah. Gesekan Yelin telah mendorongnya mundur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup Zuo Fan. Kaki binatang suci kilin telah kehilangan kekuatannya. Itulah satu-satunya alasan mengapa ia kembali ke bentuk aslinya. Karena terkejut, Zuo Fan terlempar ke belakang dan sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Yelin benar-benar kuat. Dia hanyalah pewaris leluhur naga penghancur. Jadi bagaimana kekuatannya? Apakah ini perbedaan antara warisan yang sebenarnya dan warisan yang disatukan? Sambil mengerutkan kening, wajah Zuo Fan terasa berat. Kemudian dia teringat masalah Dan Xingchen. Melihat sekeliling, dia menemukan dia terbang tepat menuju murid-murid sekte penipu setan. Ini adalah peluang bagus. Jadi dia menjentikkan tangannya dan membiarkan cincin guntur terbang dari cincinnya. Tampak seolah-olah serangan Yelin berhasil melepaskannya. Cincin kecil itu berkilauan terang saat jatuh di belakang murid-murid sekte perencana iblis. Di mana susunan pemantauannya buta. Saat cincin itu menyentuh tanah, kilatan cahaya keluar darinya yang disembunyikan oleh para murid. Tanpa susunan pemantauan, tidak ada seorang pun yang lebih bijak ketika sesuatu terjadi. Bahkan naga ganda yang mulia sepenuhnya fokus pada Zuo Fan dan bukan pada ring. Astaga! Itu bahkan melepaskan cincinnya. Saudara Zuo telah kalah dalam pertarungan ini. Wen Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xie Tianxiang merasa agak kecewa. Selanjutnya akan menjadi pertarungan jiwa. Pertempuran jiwa. Wen Tao menghela nafas dan berkata, Zuo Fan itu aneh. Tapi Yelin lebih aneh. Zuo Fan hanya berada di panggung Radiant. Sedangkan Yelin berada di panggung Ethereal. Apakah dia punya peluang sama sekali? Xie Tianxiang terkejut untuk waktu yang lama. Mata Wen Tao bersinar. Dan dia menghela nafas. Sejak pertarungan dimulai, saudara Zuo menaruh harapannya untuk menang dalam jarak dekat. Jika dia kalah dalam pertarungan jarak dekat, itu berarti hanya masalah waktu sebelum pertarungan itu berakhir. Xie Tianxiang gemetar, menatap Zuo Fan sambil menghela nafas. Bukan hanya sekte Dewa Pedang, Helion Flame dan Demon Soul Sect mencapai kesimpulan yang sama. Chu Qingcheng tidak bisa duduk diam dan berdiri, menatap Zuo Fan dengan penuh perhatian. Matanya mengernyit karena khawatir saat dia menunjukkan tatapan itu. Apakah itu karena dia menaruh seluruh kepercayaannya pada jarak dekat? Tetapi ketika dia mengetahui bahwa pihak lain memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, dia tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Mata Chu Qingcheng berkaca-kaca. Dia berusaha sekuat tenaga karena tahu dia harus melakukannya. Meski tahu itu tidak berhasil. Saudari Qingcheng, bukankah dia memiliki jiwa terkuat? Jiwa naga surga. Dia mungkin masih menang. Danner mencoba menghiburnya. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya.
Jika dia bisa menang dengan jiwanya, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Mengapa menyeretnya keluar? Dia pasti tahu bahwa jiwa orang lain jauh lebih baik daripada jiwanya. Jadi dia melakukan pertarungan jarak dekat. Tapi dia benar-benar hancur. Hehehe, Xuan Shaoyu berbicara dengan kegembiraan yang luar biasa. Gadis-gadis itu memelototinya, dan Chu Qingcheng mengabaikannya. Dia hanya memperhatikan Zhuo Fan. Kamu, yang tidak pernah goyah sekalipun. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Chu Qingcheng bertanya padanya dan dirinya sendiri. Mencoba memikirkan cara untuk membantu Zhuo Fan. Emosi mendalam itu hanya membuat kebencian Xuan Shaoyu semakin membara. Naga ganda yang mulia menatap pertarungan itu dengan penuh perhatian, lalu menggelengkan kepala. Sepertinya Zhuo Fan pasti mengetahui sesuatu tentang jiwa Ye Lin yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya dia tidak melakukan pertarungan jiwa. Kalau tidak, ketika dia kalah dalam jarak dekat, beralih ke serangan jiwa akan membuat musuh lengah. Yang mulia Heiran berbicara. Bai Mei yang agung mengangguk. Sekarang huru hara adalah jalan buntu. Dan dia tidak akan melakukan pertarungan jiwa. Hasilnya jelas. Tidak ada gunanya bertarung sekarang. Zhuo Fan telah kalah. Yang tersisa hanyalah dia mengakuinya atau berjuang sampai tetes energi terakhirnya. Mata yang mulia Heiran berbinar. Meskipun aku berharap dia akan bertarung sampai akhir. Di sudut lembah, dan Xing Sen menyelinap keluar dari ring dan tidak terburu-buru mengambil senjata suci itu. Dia mengamati pertarungan itu dengan cermat, meraba dagunya dengan tangannya yang kasar. Wah, pertarungan jarak dekat hanyalah sebuah ujian. Sudahkah Anda menemukan semua yang Anda butuhkan untuk pertarungan jiwa? Saya ingin melihat apakah jiwa naga Anda yang menyatu dapat membalikkan keadaan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Suara mendesing, menghentikan dirinya agar tidak terbang mundur. Dia juga meludahkan darah. Setelah menyeka mulutnya, matanya menatap tajam. Zhuo Fan, aset terbesarmu, kekuatan, telah dikalahkan. Murid kilin baru saja kalah dari murid leluhur naga penghancur. Akui kekalahanmu. Aku akan membawamu ke bawah sayapku sebagai tangan kananku. Denganku, jalanmu tidak akan terlalu terpengaruh. Kita berdua akan menuju ke tempat suci. Ye Lin melintas di depannya sambil tersenyum. Bagaimanapun, di bumi hijau yang luas ini, hanya ada kita yang setengah manusia, setengah binatang. Zhuo Fan mencibir. Pemenang berkuasa atas yang kalah. Bagi yang kalah bersumpah setia kepada pemenang adalah jalan terbaik. Sehingga yang kalah bisa mencapai dao dengan mengikuti pemenang. Kalau tidak, jalannya akan terputus karena rasa sakit di hatinya. Ada baiknya kamu menyadarinya. Siapa yang memilikinya? Sehingga kita menjadi pewaris binatang suci. Untuk mendapatkan kekuatan mereka dan mewarisi jalan mereka. Jadi akui kekalahan. Ini demi kebaikanmu sendiri. Hahaha. Maaf. Aku sudah terbiasa selalu mengambil keputusan. Menjadi si kecil tidak cocok untukku. Zhuo Fan mencibir. Matanya bersinar. Dan dia meraung. Kamu menang dalam jarak dekat. Tapi aku akan menang dalam jiwa. Kemenangan terakhir akan menjadi milikku. Babak 698, menghancurkan Raja Naga Langit Emas. Pertempuran jiwa. Mengangkat alisnya. Ye Lin mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya saat dia tertawa. Kamu sudah membandingkan jiwa naga surgamu dengan jiwaku. Bukan. Namun kamu masih ingin melawan jiwa naga surga dari murid leluhur naga. Hahaha. Seberapa sombongnya kamu? Jika Anda masih belum memahami dengan jelas kekuatan unik dari 5 binatang suci besar.
Saya dapat memberi pencerahan kepada Anda. Kilin memiliki kekuatan mentah terbaik tetapi paling buruk dalam hal lainnya. Fakta bahwa kamu kalah dalam jarak dekat berarti kamu kehilangan semuanya. Tidak ada harapan bagi Anda untuk membalikkan keadaan. Jadi dengarkan saranku dan menyerahlah. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Ye Lin berteriak dengan resolusi. Zuo Fan juga mengetahuinya dengan sangat jelas. Tetapi dia bahkan lebih yakin bahwa warisannya tidak terbatas pada Kilin. Itu adalah serangkaian keterampilan yang campur aduk dari banyak pakar hebat. Meski bukan ahli dalam salah satu dari keduanya, kemenangan terletak pada jumlah mereka. Sekarang setelah dia menggabungkan semuanya, dia bisa membentuknya sesuka dia. Mungkin salah satu variasi tersebut adalah jawaban untuk pertempuran ini. Seperti yang dikatakan Dan Xingchen, jiwa naga kelas 2-nya mungkin menang melawan jiwa naga ortodoks. Meskipun tidak memiliki harapan untuk menang, Zuo Fan juga jauh dari kekalahan. Dia harus melihat kemana tindakan ini membawanya. Apakah itu kekalahan atau kemenangan? Oleh karena itu, Zuo Fan tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya. Binatang suci adalah binatang suci. Kita adalah manusia. Anda terlalu naif jika berpikir Anda bisa membandingkan pertarungan mereka dengan pertarungan kami. Jurus kedua Right Style, Cakar Naga Hantu, mengaum. Dengan suara gemuruh, lengan Kilin Zuo Fan memerah. Dan sebuah cakar merobek udara saat ia meraih Ye Lin. Keras kepala. Karena seseorang adalah pewaris binatang suci. Kekuatan seorang master menentukan kekuatan seorang murid. Keterampilan sang master adalah keterampilan muridnya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui 5 binatang suci besar. Satu-satunya harapan Anda untuk menang adalah dengan menggunakan kekuatan Kilin yang diwarisi. Tapi sekarang kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Mata Ye Lin berkilat dingin. Dia melompat lurus ke depan sambil melapisi cakar naganya dengan api emas. 9 cakar naga emas berputar. Space Reaper. Bang! Ledakan keras terjadi akibat benturan tersebut. Dan mereka menemui jalan buntu. Lalu terdengarlah auman kedua naga itu. Jiwa naga setinggi 200 meter keluar dari tubuh mereka saat mereka menelusuri langit. Mereka bersinar dalam cahaya prismatik. Dan ekor mereka bergerak ke angkasa. Hampir memecahkannya sebelum saling bertabrakan. Ledakan. Ledakan lain terjadi. Kedua naga itu saling berhadapan. Kebisingan menutupi setiap sudut lembah kecil dan pegunungan di sekitarnya. Riaknya membuat debu beterbangan. Adapun murid dari 2 sekte, riak mengiring mereka ke udara, membuat mereka terkejut. Mereka tahu Zuo Fan memiliki jiwa naga surga. Tetapi Ye Lin tidak juga memilikinya. Sisi Wu Qingqiu tercengang. Mereka belum pernah melihat jiwa Ye Lin. Dan sekarang setelah melihatnya, mereka bingung. Semua orang tahu bahwa dalam ribuan tahun di wilayah barat, hanya naga ganda agung yang memiliki jiwa seperti itu. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang mendapatkan jiwa sekuat itu. Namun sekarang, hal itu tidak hanya muncul kembali, tetapi datang 2 kali. Semua orang tampak kaget dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Bentrokan antara jiwa naga surga berarti bentrokan antara yang terkuat di wilayah barat. Bahkan mereka tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya. Namun, hari ini mereka akan menyaksikan pertarungan hebat. Para delegasi dan bahkan naga ganda yang agung sangat ingin melihat pertarungan seru ini. Kenapa Ye Lin juga memiliki jiwa naga surga? Berkedip keras. Yang Mulia Heiran merasa tidak percaya. Memberikan anggukan kaku. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas. Ini adalah jiwa yang benar-benar langka.
Melihat bagaimana seorang kultivator iblis dan seorang kultivator lurus memiliki jiwa naga surga yang sama seperti yang saya lihat di masa lalu. Mereka benar-benar seperti kita dulu. Yang Mulia heran pulih dari keterkejutannya dan tertawa. Sepertinya keduanya diutus oleh takdir. Itu seperti cetakan yang identik. Yang Mulia Bai Mei tersenyum dan mengangguk. Negeri Barat akan memiliki penerus. Chu Qingcheng mengerti mengapa Zuo Fan tidak segera mengambil jiwanya. Jiwa Yelin sama seperti miliknya. Jika tidak lebih baik, dalam pertarungan jiwa ini, Zuo Fan tampaknya berada pada posisi yang dirugikan. Melihat pertarungan dua jiwa naga surga, dia melihat bahwa Yelin lebih baik. Mendorong mundur Zuo Fan. Chu Qingcheng khawatir lagi. Di medan pertempuran, keduanya menemui jalan buntu. Yelin menatap jiwa naga milik Zuo Fan yang mundur dan mencibir. Sudah kubilang, kalau soal jiwa naga, kau bukan tandinganku. Ini masih dalam bentuk dasarnya. Namun Anda masih kalah. Jika saya menambahkan ajaran leluhur naga, Anda sudah selesai. Kita lihat saja nanti. Zuo Fan menyipitkan mata dan mendengus. Varian Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Dengan raungan drakonik, jiwa naga Zuo Fan bergeser. Ia meledak dalam cahaya merah. Dan sisiknya mengeras seperti batu. Lebih keras dari baja. Taringnya tumbuh dan berubah menjadi buas. Ekornya berayun dan mencambuk jiwa naga Yelin, menyebabkan Yelin bergidik. Saat jiwanya bergetar, dia terbang kembali dari pukulan Zuo Fan. Dia didorong kembali dari jiwa dan gabungan kekuatan mentah. Para murid sekte penipu iblis bersorak. Begitu pula kerumunan orang. Hanya 9 sekte yang tetap diam, menatap layar dengan wajah keras. Para murid dari sekte kejelasan tertinggi merasa percaya diri. Sepertinya mereka tahu Yelin tidak mungkin kalah. Para amatir memuji sementara para ahli menyadarinya. Hanya ahli dari 9 sekte yang dapat melihat bahwa sebelum Zuo Fan menunjukkan variannya, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka semua tahu Yelin belum menunjukkan perubahan jiwa naganya. Zuo Fan juga mengetahui hal ini. Jadi setelah melepaskannya, dia segera terjatuh kembali. Dia tidak mengejar peluangnya tetapi ingin membuat lawan mengeluarkan semua kartunya. Orang yang menunjukkan semua gerakannya adalah orang yang benar-benar dirugikan. Sambil nyengir, Yelin terbang mundur, berkata dengan nada santai, "Karena kamu ingin melihat cara paling benar untuk melatih jiwa nagamu, maka manjakan matamu." Hahaha. Varian Raja Naga Langit Emas yang memusnahkan, melebarkan matanya. Mata Yelin terlihat gila saat dia berteriak. Tubuh Yelin dan jiwa naganya berhenti. Api emas muncul dari sekitar jiwa naga, menembus tubuhnya. Dan cahaya prismatik segera mati melawan api. Sekarang naga tua itu telah berubah menjadi naga suci berwarna emas cemerlang dan menyala. Cakarnya tumbuh dari dalam api yang membara seperti tumpukan kayu. Ketajamannya berkilauan di bawah sinar matahari. Semua orang bisa melihat apapun berubah menjadi pita begitu mereka bertemu dengan cakar itu. Zuo Fan berhenti dan menatap naga emas itu. Dia bisa merasakannya dari sana. Panas terik yang berasal dari api naga besar itu. Dia tahu kekuatan makhluk ini. Tapi setelah merenung, dia mengambil keputusan. Membuat Raja Naga Merah yang Maha Kuasa menyerang secara langsung. Pada akhirnya, mengetahui fitur kedua belah pihak itulah yang memberi Anda kemenangan. Dia harus memikirkan segalanya dengan tangan yang lain di balik lengan bajunya. Melihat taktik Zuo Fan, Yelin menyeringai dan tertawa. Kamu sangat ingin melihat kekuatan Raja Naga Langit Emas yang memusnahkan. Sesuaikan dirimu.
Sepertinya kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Hahaha, mengaum. Seolah setuju dengan Yelin. Naga emas itu meraung, melonjak saat ia menyerang naga merah. Bentrokan itu tidak seperti bentrokan sebelumnya, melainkan pertarungan hidup dan mati. Ini adalah momen paling berbahaya bagi Zuo Fan dalam kehidupan keduanya. Bang! Raja Naga Merah yang Maha Kuasa mengibaskan ekornya dan melemparkan naga emas itu ke belakang. Namun, naga emas menggunakan cakarnya untuk menenggelamkannya ke dalam naga merah pada saat yang sama. Tepat di bawah tatapan mata Zuo Fan yang tidak percaya. Api yang membakar memasuki naga merah itu. Dan ia meraung kesakitan. Bongkahannya yang berat bergetar karena kesakitan. Wajah Zuo Fan memerah. Dan pikirannya sakit saat dia meludahkan darah mendesis. Bab 699, Serangan Balik. Hahaha. Zuo Fan, lihat itu. Kamu kalah lebih cepat saat membandingkan jiwa naga kami dibandingkan tinju kami. Menyerahlah selagi kamu masih bisa. Naga emas itu hendak dilempar. Tetapi karena cakarnya menancap jauh ke dalam naga merah, ia tetap diam. Naga emas itu kemudian melingkari naga lainnya dan mengencangkan cengkeramannya. Tidak peduli bagaimana ia meronta-ronta, naga merah itu tidak bisa melepaskan diri. Jangan lupakan api keemasan yang memasaknya dari dalam keluar. Satu-satunya anugerahnya adalah cahaya merah di sekelilingnya yang melindunginya. Atau dia akan terbakar hidup-hidup. Meski begitu, naga merah itu terus merintih kesakitan karena dagingnya yang mendesis. Zuo Fan gemetar seperti daun karena jiwa naganya terkena serangan yang begitu kejam. Dia pucat dan berkeringat banyak. Yelin menertawakan ketidaknyamanan Zuo Fan. Apa lagi yang kamu inginkan? Jiwamu jelas lebih lemah. Mengambilnya lebih jauh berarti akhir dari jiwa Anda dan akhir dari diri Anda sendiri. Jadi menyerah saja. Yang lebih parah lagi, naga emas itu telah menerima perintah Yelin dan membuka rahangnya untuk menghirup panas yang membakar naga merah itu. Zuo Fan sekarang hampir pingsan karena gemetarnya. Dia mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Tapi matanya menatap tajam. Penonton menghela nafas. Pertarungan jiwa lebih buruk daripada pertarungan jarak dekat. Terjebak saat pertarungan dimulai. Dia tahu jiwanya tidak normal. Jadi dia mulai dengan tinjunya. Namun bahkan bertarung dalam jarak dekat tidak terbukti membantu. Pada akhirnya kalah. Sekarang, karena keras kepala dan pantang menyerah, dia pergi bertarung dengan jiwanya. Tapi kekuasaan adalah segalanya. Dan dia jelas tidak bisa memenangkannya. Bahkan upaya sekuat tenaga pun tidak berhasil. Zuo Fan tidak memiliki peluang untuk kembali. Semua orang menganggap Zuo Fan kalah. Dengan jiwanya dicakar orang lain. Apalagi yang bisa terjadi jika bukan kerugian? Hanya Chu Qingcheng yang terus menatapnya dengan mata murni penuh harapan. Saudari Qingcheng, sudah selesai. Yelin terlalu kuat. Dia kalah. Danner tidak tahu bagaimana menghiburnya. Namun, tatapan Chu Qingcheng tegas. Saya tahu dia tidak memiliki harapan untuk pertempuran ini. Tapi selama dia tidak menyerah, saya masih yakin dia akan menang. Untuk dia, gadis-gadis itu memperhatikannya dengan kaget. Lalu mereka menghela nafas. Ini disebut keyakinan buta. Yang Mulia menggelengkan kepala. Semakin kagum pada Yelin. Siapa anak ini? Penempaannya terhadap jiwa naga surga sangat teliti. Kami dulu berpikir jiwa naga surga versi Zuo Fan lebih baik. Tetapi saya tidak pernah berpikir mungkin jiwa Yelin menjadi lebih hebat. Saya khawatir bahkan pengetahuan kita tentang hal itu tidak dapat dibandingkan. Yang Mulia heran menghela nafas kaget. Bai Mei yang agung harus mengakuinya. Ya,
Seperti dalam pertemuan rival, ada yang lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk jiwa naga surga. Yelin telah mengikuti jalan terbaik untuk penguatannya. Aku hampir tidak percaya jiwa naga surga bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Seperti yang mereka katakan, yang baru menggantikan yang lama. Orang tua seperti kita. Yang mulia Bai Mei menghela nafas. Dan yang mulia Heiran mengangguk. Dia menghela nafas sambil berdiri. Menatap hakim. Yelin menang. Suruh mereka kembali. Apa? Hakim tersentak dan mengiring keduanya dengan pandangan tidak percaya. Dalam semua pertemuan naga ganda, yang diagungkan hanya menjadi pengamat yang diam. Menjadi simbol keadilan. Tidak sekalipun ikut campur dan selalu menaati aturan. Hanya kali ini, meski masih banyak waktu yang tersisa, Yang Mulia ingin mempersingkatnya dan mengumumkan pemenangnya. Ini tidak pernah terjadi. Pernah. Hakim tercengang. Yang Mulia Heiran menghela nafas. Hasilnya sudah jelas. Apakah Anda ingin membiarkannya terus sampai salah satu dari mereka kehilangan nyawanya? Sang hakim akhirnya bereaksi dan memandangi lembah kecil itu. Yang diagungkan takut kehilangan Zhuo Fan. Jadi mereka turun tangan. Suatu kehormatan. Di mata para pemimpin tertinggi, nyawa manusia tidak ada artinya. Pertemuan naga ganda telah menyebabkan terlalu banyak kematian sehingga tidak dapat dihitung oleh siapapun. Namun tidak sekalipun mereka ingin menyelamatkan satu pun. Kecuali Zhuo Fan. Mulai sekarang, yang diagungkan akan memiliki murid favorit. Sungguh suatu kehormatan. Sambil menghela nafas, hakim membungkuk kepada yang ditinggikan. Lalu menatap penjaga gerbang sambil berdeham. Dia baru saja akan mengumumkannya. Tapi kemudian, tawa menyeramkan keluar di hadapan hakim. Atau penjaga gerbang bisa bertindak. Tawa yang menakutkan membuat tulang punggung seseorang kesemutan. Itu adalah jenis suara yang dikeluarkan setan di tengah malam saat ia menggedor pintu Anda. Hai. Pang yang merasa benar sendiri. Bahkan kesombongan pun ada batasnya. Anda ingin saya menyerah? Tidak ada dadu. Tawa menyeramkan datang dari Zhuo Fan yang terlihat lemah seperti sebelumnya. Tetapi matanya tajam dan jernih. Dia telah kehilangan tampilan tegas sebelumnya dan sekarang terlihat benar-benar gila. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Raja Naga Langit Emas penghancurmu. Kalau begitu anggap saja ini kemenanganku. Varian. Raja Naga Iblis pemakan surga. Semua orang, bahkan Yelin, tidak bereaksi saat jiwa naga Zhuo Fan sekali lagi meraung. Cahaya merahnya memudar. Matanya terpejam, seolah tertidur. Dan ketika dia membukanya lagi, matanya menjadi hitam pekat. Aura naga merah yang merajalela sebelumnya juga hilang. Memberi jalan bagi naga yang benar-benar jahat. Matanya yang hitam pekat hanya menambah rasa takut. Terasa seolah-olah menyedot jiwamu keluar. Bagian besarnya juga berubah menjadi hitam. Melepaskan bahaya yang tak terkatakan bahkan saat ia terjebak. Yelin ternganga. Apa-apaan ini? Bagaimana warnanya berubah? Bahkan auranya pun berbeda. Sepertinya aku sedang melihat jiwa yang berbeda. Yang diagungkan juga membeku di tempatnya. Logikanya menyatakan bahwa jiwa seseorang berubah tergantung pada metode dan wawasan kultivasi seseorang. Sekali ia mengambil karakteristik pemiliknya, ia tidak akan pernah bisa berubah lagi. Jadi kenapa yang ini melakukannya dua kali? Awalnya brutal dan biadab, namun cukup terhormat. Sekarang berubah menjadi ganas dan kejam. Seperti pembunuh terburuk dalam sejarah. Untuk dua perubahan yang muncul pada satu jiwa berada di luar pemahaman semua orang. Yang diagungkan sendiri akan bersumpah bahwa hal aneh seperti itu tidak akan pernah terjadi.
Bukan hanya mereka. Bahkan Dan Xingchen yang membimbing Zuo Fan pun memiliki penampilan yang aneh. Inikah yang dipahami anak itu tentang variasi jiwa? Ini terlalu aneh. Ini sama anehnya dengan dia. Lagi pula, apa sebenarnya metode kultivasinya? Ini menyatukan banyak aspek. Semua orang menjadi ternganga. Bahkan hakim dan penjaga gerbang. Zuo Fan mengabaikan tatapan bodoh itu dan mencibir. Dengan semua intel yang terkumpul, inilah saatnya aku melakukan serangan balik. Naga hitam besar itu meraung dan menyebabkan kulit kepala semua orang tergelitik. Bahkan kulit kepala Yelin. Naga hitam itu mengibaskan ekornya. Tidak peduli dengan api emas. Dan sekarang gilirannya berputar mengelilingi naga emas. Ia kemudian membuka mulutnya yang menganga dan membenamkan giginya ke dalam naga emas. Memaksanya meratap. Pikiran Yelin merasakan sakit yang menusuk saat jiwanya rusak. Sebagai reaksinya, api emas meledak seperti gunung berapi besar, membungkus naga hitam itu. Namun, naga hitam itu menyeramkan seperti pemiliknya. Ia tidak membuat mereka takut. Tidak seperti Raja Naga Merah yang maha kuasa. Aura gelap di sekitarnya menyerap api saat mereka mendekat. Yelin sangat terkejut dengan hal ini. Apa? Itu api emas penghancur milik nenek moyang naga. Meski begitu, metode budidaya Zuo Fan dari 9 kata kaisar, seni transformasi iblis, dikombinasikan dengan jiwa naga surga, menghasilkan Raja Naga Iblis pemakan surga. Mampu menyerap apa saja yang ada. Api emas penghancur milik Yelin tidak mempunyai peluang melawan jiwa naga seperti itu. Yelin tampak muram dan mengertakkan giginya. Apakah ini kemampuan kilin? Hahaha. Bagaimana menurutmu? Zuo Fan menyeringai. Sudah kubilang. Pada akhirnya kita adalah manusia. Jalur binatang suci tidak sepenuhnya berguna bagi kita. Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menang melawanku dalam pertarungan jiwa? Alis Yelin bergetar saat matanya terlihat tajam. Aku salah menilaimu. Anda masih menambahkan lebih banyak trik ke dalam jiwa Anda. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu jiwa naga surga yang paling murni. Tangan Yelin menunjukkan serangkaian tanda. Matanya berkedip-kedip dengan nyala api keemasan. Babak 700, Raja Naga melompat. Naga adalah makhluk terkuat dan terberat. Naga iblismu sangat aneh dan bisa menahan apiku. Tapi masih terlalu lembut. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana seharusnya naga sejati. Dengan teriakan, tanda-tanda Yelin berakhir. Ungkapkan kebrutalanmu. Hancurkan Raja Naga Langit Emas. Penumpahan skala. Mengaum. Raungan brutal datang dari naganya dan mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat ia berguncang, ia melemparkan naga iblis itu. Naga iblis itu tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi saat sisik naga emas itu bergetar dan melesat seperti bilah kecil ke arah naga iblis itu. Sisik-sisik itu mengandung api yang membakar yang bisa membakar apa saja. Mata Zuo Fan menyipit dan dia merasakan firasat buruk. Tanpa ragu-ragu, berdasarkan intuisi kehidupan gandanya, jiwanya dipindahkan. Itu terbukti sudah terlambat karena sisik-sisiknya jatuh dari naga emas seperti hujan. Menghantam naga iblis itu sepenuhnya dan mengirimkan api emasnya langsung ke tubuhnya. Naga iblis itu tidak punya waktu untuk menyerapnya karena mereka langsung meledak. Kekuatan kekerasan dan nyala api yang membakar membuat naga iblis itu tersentak kesakitan dan siksaan. Zuo Fan juga diserang oleh rasa sakit di pikirannya. Yelin mencibir, membebaskan naganya dari naga iblis dan memerintahkannya untuk mencakar tengkorak naga lainnya. Untuk menyerangnya dari dua sisi.
Aura hitam pekat pada naga iblis tersebar akibat ledakan dan telinganya menjadi tuli karenanya. Membuat cakar yang datang mengejutkannya. Sambil nyengir, Yelin melihat naganya mencakar wajah naga iblis itu seolah-olah dia sedang menamparkan wajah Zuofan. Hahaha, biarpun nagamu bisa menahan api emasku, itu terlalu lembut. Seekor naga harus kuat dan tangguh. Naga yang kamu dapatkan dengan menggabungkan semua jenis serba-serbi itu bukanlah tandingan kesempurnaan murni. Nagaku sudah mengalahkanmu dengan kekuatan sendirian. Kamu bukan tandinganku, bahkan secara jiwa. Yelin memasang tatapan gila di matanya saat dia terkekeh. Penonton melihat Zuofan baru saja kembali namun didorong mundur pada detik berikutnya. Membakar harapan terakhirnya. Naga ganda yang agung menggelengkan kepala. Mereka terkejut dengan taktik Zuofan. Tetapi mereka harus mengakui bahwa jiwa naga Yelin jauh lebih lengkap dalam adaptasinya. Sungguh sempurna. Naga merah dan naga iblis Zuofan masing-masing memiliki kekuatan masing-masing. Tetapi memiliki banyak kelemahan juga. Sangat mudah bagi mereka untuk diarahkan dan didorong mundur. Kecuali yang ditinggikan sepertinya mengingat sesuatu dan segera menyangkalnya. Sepertinya itu akan pernah terjadi. Jiwa yang diubah 2 kali sudah cukup ajaib. Jadi bagaimana bisa 2 kekuatan berbeda, terlebih lagi? Mereka tidak cocok. Tidak mungkin. Zuofan telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini tetapi itu masih belum cukup. Jika dia bisa memadukan kedua varian itu, kata Xie Tianxiang dari Sekte Dewa Pedang. Wen Tao langsung menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar mustahil. Aku tidak tahu bagaimana naga iblis itu muncul. Tapi yang pasti dia adalah yin yang ekstrim. Yin itu lembut. Dan kebajikan dapat menahan api emas seperti halnya pedang lembut kita dapat menangani serangan. Namun, naga merah itu sangat brutal dan keras. Meskipun yin dan yang bisa saling melahirkan, mereka juga bisa saling tolak-menolak. Jika kedua naga ini bersatu, maka hasilnya akan menjadi tidak seperti apapun di dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi kalau bentrok, akibatnya hanya merugikan diri sendiri. Itulah mengapa jiwa naga saudara Zuo dapat mengambil bentuk yin dan yang. Ini sendiri sungguh menakjubkan. Jika dia menggabungkannya, pembangkitannya masih belum cukup. Bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin bukan tandingan Yelin karena dia masih kurang. Tetap, Xie Tianxiang mengangkat alisnya. Wen Tao berbicara dengan wajah tegas. Kebrutalan seekor naga. Seekor naga sangat kuat dan keras. Tapi jiwa naga Yelin juga merupakan naga api. Api sangat eksplosif dan sekali diserang akan terjadi hujan malapetaka. Jiwa naga saudara Zuo kurang dalam hal ini dalam kedua hal tersebut. Serangannya tidak berhasil sementara pertahanannya masih terlalu lemah untuk menerima pukulan tersebut. Seperti yang kamu lihat dari Skale Shading. Namun, saat dia mengomentari pertarungan tersebut, suara gemuruh datang dari dalam layar yang mengejutkan semua orang. Jiwa naga Zuofan bergeser lagi. Kembali ke wujud merahnya. Ia mengayunkan cakarnya dan menghentikan serangan naga emas. Dengan raungan kemarahan, ia kemudian menghancurkan kepala orang lain dengan cakar dan melemparkannya ke tanah. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa benar-benar seorang raja dalam hal kekuatan mentah. Bahkan naga emas pun tidak bisa menandinginya. Dalam hal kekerasan, dia termasuk yang terbaik. Penonton kembali bersorak kegirangan. Zuofan menggunakan 2 variasi tersebut untuk melawan. Tapi kemudian, naga emas itu memutar dan menjentikkan ekornya. Menyerang naga merah itu dengan sisik emasnya. Naga merah itu mencambuk ekornya sendiri. Untuk melindungi kepalanya.
Saat ledakan bergema, ia masih meraung. Sisik kerasnya berjatuhan karena serangan tanpa henti. Kekuatannya berkurang karena lukanya. Xie Tianxiang sekarang mengerti apa yang dimaksud Wen Tao dengan brutal. Variasi Zuofan tidak dapat menghentikan pelepasan skala Yelin. Terhadap serangan eksplosif seperti itu, Zuofan tidak bisa berbuat apa-apa. Para ahli juga memperhatikannya. Bahkan dengan dua bentuk jiwa naga, Zuofan tidak dapat keluar dari kebuntuan itu. Semua orang mengeluh dan Yang Mulia memberi pandangan kepada hakim untuk membatalkannya. Sambil gemetar, Zuofan mengeluarkan darah dari mulutnya tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia menyuruh Raja Naga Merah yang Maha Kuasa kembali menjadi Raja Naga Iblis pemakan surga untuk menyerap sisa api emas di tubuhnya. Akhirnya bernapas lebih lega. Dia tahu kedua bentuk itu tidak cukup. Zuofan, ini akhir dari segalanya untukmu. Variasimu tidak dapat mengalahkan nagaku. Tingkat kedua adalah tingkat kedua. Bagaimana bisa ia menandingi jiwa naga yang sempurna? Hahaha. Yelin memandang Zuofan dengan bangga. Penuh percaya diri. Naga emas itu juga menggoyangkan ekornya, membuat naga hitam itu terlihat jijik. Zuofan mencibir. Dia tidak pernah suka pamer kepada orang lain, terutama di wajahnya. Jadi dia menggaruk hidungnya dan berkata, "Nak, cukup dengan sikap merendahkannya atau kamu akan menyesal. Ini belum berakhir sampai semuanya selesai. Masih berusaha melawan hal yang tak terhindarkan. Ini pemakamanmu. Aku serius saat kukatakan padamu bahwa aku belum berusaha sekuat tenaga. Atau kamu akan mati. Hehehe. Kamu bukan satu-satunya. Saat aku menjadi gila, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Zuofan mencibir. Wajah Yelin berkedut. "Apakah kamu menyebutku gila? Kita lihat saja siapa yang gila duluan." Api emas yang memusnahkan disebut memusnahkan karena dapat membakar langit. Lanjutkan dengan risiko Anda sendiri. Kamu mungkin meruntuhkan langit dengan membakarnya, tapi aku akan menahannya. Hahaha. Zuofan menyeringai menyeramkan. Alis Yelin berkedut, merasa aneh. Apa yang membuat Pang ini begitu percaya diri ketika kedua jiwa naganya tidak berguna? Dia tidak dapat menemukan jawaban saat jiwa naga Zuofan berubah menjadi Raja Naga Merah yang Maha Kuasa saat ia melonjak semakin tinggi. Yelin mengejek. "Kamu tetap naik meski kamu akan kalah. Kali ini kamu tidak akan bisa mengubah jiwa nagamu. Aku tidak akan membiarkanmu." Penumpahan skala. Naganya mengirimkan sisik emas seperti hujan ke naga merah itu. Hanya saja kali ini, naga merah itu tidak menghindar dan tidak melepaskan energi hitam untuk menghentikannya juga. Semua orang tercengang. Apakah Zuofan akan membuat naga merah itu menghadapi sisiknya secara langsung? Itu bunuh diri. Itu tidak akan membantumu sama sekali. Tapi saat sisik emas mendekat, cahaya merah pada naga merah itu meredup dan tubuhnya tembus pandang. Naga besar itu kemudian menyala dalam nyala api biru, menyelimuti tubuhnya. Itu berlangsung seperti ini. Seperti naga api biru. Varian jiwa naga. Raja Naga Faulting. Tangan Zuofan membuat beberapa tanda baru saat dia berteriak. Bersambung.